Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradia Paramita dengan NIM 20190510010. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Santua Surabaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori etika lingkungan, dan saya akan menerapkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan teori etika lingkungan. Stay tune terus videonya, jangan sampai di skip, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Di dalam lingkungan terdapat suatu etika. Etika lingkungan ini merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Di dalam etika lingkungan, tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Etika lingkungan berusaha memberi sumbangan dengan beberapa norma yang ditawarkan untuk mengungkap dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Maka dari itu, terdapat macam-macam penerapan yang berhubungan dengan teori lingkungan, yaitu antroposentrisme. Kegiatan pertama yaitu menyiram tanaman yang ada di halaman rumah saya. Kegiatan yang saya lakukan ini termasuk ke dalam antroposentrisme. Teori etika antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan, ekosistem, dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kegiatan kedua yaitu mengumpulkan sampah daun kering, kegiatan yang membantu alam untuk menghasilkan suatu hasil yang bermanfaat. Hasilnya bisa sebagai pupuk tanaman. Kegiatan ketiga yaitu mengumpulkan sampah plastik dan membersihkan halaman rumah, yang menjadikan suatu tindakan yang menjadikan keindahan sebagai hak manusia atas alam dan merupakan tindakan yang dilakukan manusia untuk estetika keindahan di sekitarnya. Tujuan membersihkan halaman rumah ini yaitu agar lingkungan terlihat bersih dan tidak kumuh atau kotor. Pola hubungan manusia dan alam dilihat hanya dalam relasi instrumental. Alam ini sebagai alat bagi kepentingan manusia, sehingga apabila alam atau komponennya dinilai tidak berguna bagi manusia. Ekosentrisme. Kegiatan pertama yaitu menanam benih. Kegiatan ini termasuk ke dalam teori ekosentrisme. Teori ini memandang etika lingkungan dalam tatanan kehidupan yang berimbang dalam kehidupan di alam semesta. Teori ekosentrisme menempatkan alam sebagai suatu kesatuan sejajar dalam kehidupan manusia. Nilai atau harkat manusia bukan saja ditentukan oleh kebajikan dengan Sang Pencipta, melainkan juga terhadap makhluk ciptaannya, termasuk alam semesta. Prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata tak terkecuali sehingga menanam benih. Menanam benih adalah bentuk etika lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai ekosentrisme. Tuhan menurunkan manusia sebagai khalifah, bukan sebagai penguras sumber daya, melainkan pengelola sumber daya. Artinya, menikmati sumber daya dengan tetap menjaga kelangsungan sumber daya tersebut. Kegiatan kedua yaitu menyiram tanaman kering dan layu yang ada di halaman rumah. Teori ekosentrisme secara ekologis memandang makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya saling terkait satu sama lainnya. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak.
Kegiatan ketiga, mengumpulkan daun kering untuk pupuk. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Deep Ecology atau DA menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Zoocentrisme. Kegiatan yang pertama yaitu membersihkan akuarium ikan agar tampak bersih dan juga terawat. Lalu, kegiatan kedua yaitu memberi makan pada ikan dengan cukup dan tidak berlebihan. Etika lingkungan zoocentrisme adalah lingkungan yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Tokoh bidang etika ini ada Charles Pritch. Menurut etika ini, binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Itulah macam-macam penerapan kegiatan yang saya lakukan berhubungan dengan teori etika lingkungan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.